Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Barada Richard Eliezer, terdakwa eksekutor pembunuhan mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Imam Wahyu Santoso dalam sidang yang berlangsung hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan, terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak, baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas, terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya, berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan,
meskipun harus melewati jalan terjal, berisiko, demi kebenaran dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Vonis dari majelis hakim ini cukup mengejutkan, namun disambut gegap gempita oleh para pengunjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jutaan pasang mata yang menyaksikan melalui siaran langsung di sejumlah stasiun televisi dan ratusan kanal di media-media sosial. Publik itu sebelumnya sempat terkejut ketika jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan itu lebih berat dibandingkan trio Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang juga bersama-sama dengan Richard Eliezer terlibat pembunuhan berencana yang diotaki oleh mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Ketiga orang ini, Putri, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hanya dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan jaksa itu membuat gelombang protes karena di mana-mana ya, gelombang protes di mana-mana karena Richard ini adalah seorang justice kolaborator. Jadi orang yang bekerja sama sehingga kasus ini menjadi terbongkar ya. Dengan perannya sebagai justice kolaborator ini, kemudian kan Polri bisa menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka dan kemudian akhirnya semua kasus ini menjadi terang benderang ketika dibongkar di pengadilan. Richard kemudian ini seperti kita ketahui setelah menjadi justice kolaborator, dia dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Banyak yang khawatir tuntutan hukuman berat kepada Richard ini bisa membuat orang tidak mau lagi menjadi justice kolaborator. Padahal peran justice kolaborator ini dalam sebuah tindak pidana itu sangat penting ya, karena mereka inilah orang yang terlibat di dalamnya dan mau bekerja sama dengan para penegak hukum. Ratusan akademi dari perguruan tinggi ini terdiri dari 112 orang dosen dan guru besar itu menyatakan dukungannya dan mereka menjadi amicus curiae. Ini istilah yang jarang kita tahu ya. Amicus curiae ini adalah istilahnya alias sahabat dari pengadilan. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap posisi Richard. Nah, posisi Richard sebagai justice kolaborator dan banyaknya dukungan kepada dia itu bahkan ada sampai terbentuk itu dari kalangan emak-emak semacam Richard fans club gitu ya. Ini kelihatannya memang dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Richard. Karena itu kemudian hukuman ini memang sangat ringan kalau kita lihat tuntutannya 12 tahun penjara tapi kemudian divonis 1 tahun 6 bulan. Sebaliknya kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, majelis hakim itu menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena mereka ini dinilai berbelit-belit dan berbohong di pengadilan. Verdi Sambo misalnya dihukum mati dari tuntutan semula seumur hidup, kemudian Putri Chandrawati itu 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Jadi walaupun tuntutannya sama ya terhadap Putri, Kuat, dan Ricky Rizal ini vonisnya berbeda-beda. Dan kalau divonis 20 tahun penjara ini vonis yang maksimal untuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan berencana. Dengan vonis 1 tahun 5 bulan ini, apabila jaksa dan Richard serta pengacaranya tidak mengajukan banding, maka dia itu tinggal menjalani hukuman, kalau nggak salah sehitungan saya ini sekitar tinggal 9 bulan lagi nih ya. Karena Richard itu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Agustus 2022. Ya, jadi tinggal 9 bulan. Tapi kalau ada remisi mungkin dia bisa lebih cepat keluar dari penjara. Dan vonis yang hanya 1,5 tahun tadi itu membuka peluang Richard untuk bertahan menjadi anggota Polri terbuka lebar. Sebab ini dia tidak divonis lebih dari 2 tahun penjara. Karena sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan bahwa seorang anggota Polri yang divonis di atas 2 tahun itu akan di PTDH alias diberhentikan pemberhentian tidak dengan hormat. Saya Hersmono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.